Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Nurlatifah, mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan uji data time series dengan metode ARDL, di mana saya sudah menyiapkan data sebanyak 30 dari tahun 1989 sampai 2018. Di sini ada beberapa uji yang harus dipenuhi. Untuk yang pertama, kita akan melakukan uji stasioneritas. Kita langsung ke aplikasi Evis. Untuk uji stasioneritasnya, yang pertama kita akan diuji variabel Y. Kita buka ke unit row test, terus standar unit row test. Itu yang pertama kita akan menggunakan level. Nah, untuk uji Y pada tingkat level ini tuh lebih besar daripada 0,05. Seharusnya itu lebih kecil daripada 0,05. Kita akan melakukan di tingkat phase difference. Nah, untuk tingkat phase difference untuk variabel Y ini udah lebih kecil daripada 0,05. Jadi kita berhenti di tingkat phase difference. Selanjutnya untuk X1. Kita ke view, terus unit row test, standar unit row test di tingkat level yang pertama ya. Nah, untuk di tingkat level ini tuh hasil probabilitasnya lebih besar daripada 0,05. Kita harus ke phase difference. Nah, untuk tingkat phase difference ini nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, jadi kita berhenti di tingkat phase difference. Sama kayak di variabel Y tadi ya. Untuk selanjutnya kita di variabel X. Kembali lagi di tingkat level. Nah, untuk variabel X2 ini nilai probabilitasnya sama. Yang pertama di tingkat level ini tuh lebih besar daripada 0,05. Jadi kita harus ke tingkat phase difference untuk X2. Nah, untuk X2 ini di tingkat phase difference sama 0, probabilitasnya itu 0,00, jadi lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dari ketiga variabel ini kita berhenti di tingkat phase difference. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji lag optimum. Kita ke uji kointegrasi dengan output bound test. Nah, di sini saya sudah menyiapkan output bound test yang siap diinterpretasi, namun kita akan melakukan ujinya terlebih dahulu. Kita ke with estimate equation. Nah, di sini kita menggunakan simbol D di depan. Setiap variabel harus ada simbol D. Karena semua variabel di tingkat phase difference. Ini untuk outputnya, tapi untuk output bound testnya
Biar kita estimate terlebih dahulu, kita ganti dengan ARDL. Terus kita ke view, selanjutnya ke ARDL diagnosis, ke bound test. Ini untuk output bound testnya di. Nah, untuk yang digunakan interpretasi itu yang F statistik ini sama di tingkat signifikansi yang 5%. Jalannya nih untuk jadi F statistiknya itu sebesar 12,844 lebih besar daripada 3,870 yang artinya itu variabel adanya hubungan antar variabel ya. Selanjutnya kita ke uji lag optimum. Nah, ini untuk output uji lag optimumnya. Kita langsung ke view saja. Ke model selection summary di Cheryscript. Nah, output ini dari 20 model. Nah, untuk yang bisa kita nih ARDL dengan nilai 204. 2 ini untuk variabel Y, 0 untuk variabel X1 dan 4 ini untuk variabel X2. Sebelum kita ke selanjutnya kita ke uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini kita langsung ke view. Di residual diagnosis ada histogram normalitas test. Nah, untuk nilai probabilitasnya kita lihat di sini apakah lebih besar daripada 0,05. Jika lebih besar daripada alfa, maka data tersebut terdistribusi normal. Namun jika sebaliknya, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Selanjutnya kita ke uji heterokedastisitas. Untuk uji heterokedastisitas kita pilih yang bound Pagan-Gori. Nah, ini ada outputnya dengan chi-square-nya ada 2 dengan nilai yang berbeda. Nah, kita bisa lihat untuk yang di atas, bisa lihat yang di bawah. Tapi saya menggunakan yang di bawah karena sama aja sebenarnya, yang di atas sama bawah itu lebih besar daripada alfa, jadi tidak terjadi hetero. Namun kalau kita menggunakan chi-square yang di atas dan itu terjadi hetero, kita bisa melihat chi-square yang di bawahnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Langsung ke view, residual diagnosa, terus serial correlation LM test. Like-nya tetap 2. Nah, untuk serial correlation LM test uji autokorelasi ini, kita memperoleh nilai probabilitas chi-square sebesar 0,1594 yang lebih besar dari alfa ya. Maka data tersebut dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita ke uji good governance of it. Nah, di uji ini good government out of office ini kita langsung ke estimate.
Nah, ini untuk output uji good government out office-nya ya. Nah, untuk yang diinterpretasikan itu yang nilai probabilitas ini yang variabel Y di tahun 1 tahun dan juga variabel Y yang 2 tahun lalu. Nah, untuk nilai F statistiknya kita peroleh itu sebesar 0,35992 yang lebih kecil daripada alfa, yang artinya model yang digunakan sudah layak atau bagus. Dan untuk nilai R square-nya yang kita peroleh itu sebesar 0,587318 atau sebesar 58,8%. Itu variabel Y dapat dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh kedua variabel baik itu S1 dan juga X2. Dan sisanya dari 100% itu diperoleh dari variabel lain. Selanjutnya kita ke uji jangka panjang. Nah, uji jangka panjang ini kita akan mengeluarkan dua output sekaligus. Kita ke view, terus kita ke view, terus ARDL diagnosis, selanjutnya di error correlation result. Nah, ini ada dua untuk outputnya ada dua. Ini kondisi error, ini di saat kondisi error condition, terus di saat kondisi error juga, namun ini ada perbedaan ya. Nah, untuk yang pertama ini variabel X dan Y tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05. Bisa diartikan bahwa hubungan antar variabel hanya bersifat dinamis. Artinya tuh dalam jangka pendek dan tidak membentuk pola jangka panjang. Ya, dan selanjutnya nih untuk interpretasi untuk output keduanya itu di nilai koefisien, di mana nilai koefisien errornya itu sebesar min 2,484, yang artinya itu 24,84% dari ketidakseimbangan jangka panjang itu akan diperbaiki sehingga akan kembali seimbang dalam satu periode. Jadi itu 24% ini tuh selisih dari ketidakseimbangan ya. Yang menyatakan tidak seimbang itu di 24,8%. Selanjutnya kita akan ke uji stabilitas. Nah, di uji stabilitas ini kita juga akan melakukan dua output. Yang pertama yaitu CASUM dan juga CASUM of square. Kita kembali ke estimate. Di sini kita ubahnya di LS ya, uji.
kita ke view, kita ke stabilitas diagnosis, residual estimate OLS only, kita ke CHAOSUM test. Nah, ini untuk output CHAOSUM-nya. Dan kita ke output CHAOSUM of R square. Untuk kriteria pengambilan keputusannya itu model ARDL dinyatakan stabil dan valid digunakan untuk analisis prediksi jika garis biru atau plot hasil pengujian CHAOSUM dan CHAOSUM of square berada di antara garis batas merah. Pada tingkat signifikansi tertentu, biasanya tuh 5%, kita menggunakannya 5%. Yang kedua ada jika garis biru keluar atau memotong batas merah, maka model dianggap tidak stabil secara struktur. Nah, pada grafik CHAOSUM of square ini, sumbu datar menunjukkan periode waktu atau jumlah observasi data ya. Sedangkan sumbu tegaknya ini tuh menunjukkan akumulasi kuadrat residual yang telah distandarisasi dari model ARDL yang tadi kita uji. Nah, untuk dan hasil dari uji tersebut ini data itu dinyatakan stabil karena tidak memotong atau keluar dari garis batas merah ini, teman-teman. Kalau untuk CHAOSUM of square-nya ini ada sedikit yang keluar dari garis batas merah sih, cuman kebanyakan dia lebih berada di dalam batas merahnya. Selanjutnya atau uji yang terakhir yaitu uji forecast. Kita bisa langsung ke mana forecast kita. Oke. Nah, untuk interpretasinya ini kita menggunakan RM root mean squared error sama mean absolute error dan mean ABS perfect error. Nah, di mana tuh nilai RMSE itu 405,501 mewujudkan akar dari rata-rata kuadrat kesalahan dan nilainya tuh lebih besar daripada MEA ya, karena nilai MEA itu cuma 327,012 menunjukkan rata-rata selisih mutlak antara data aktual dan data prediksi. Dan untuk MAPE itu ada 18,3975% menunjukkan rata-rata persentase kesalahan antara nilai aktual dan nilai prediksi berdasarkan standar interpretasi ya. Untuk itu nilainya itu di bawah 10% dikategorikan sebagai peramalan yang tidak akurat. Model yang digunakan sangat rehabilit. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.